أفلا يتدبرون القرآن. Ya, garis bawah tadi disebut terus Om Ir, khusus ini mah untuk di Jago Tapok. Untuk cabang lain mungkin nggak bisa berlaku gitu ya Mas. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan saya juga sebenarnya terlalu berlebihan untuk dikupas tadi untuk disebut taslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Untuk mukadimah saya insyaallah hitam sama para pembicara sebelumnya. Untuk menyingkat waktu, seperti biasa juga saya ucapkan terima kasih para hadirin, saudaraku sekalian yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, tidak diwiji-wiji. Semoga perjuangannya malam ini diberkahi, diberikan kelebihan kebaikan berlipat ganda pada kita sekalian. Amin ya robbal. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un, juga kepada kita yang sami hadir. Semoga kauban dengan rahmat serta salam. Judulnya, temanya menghalau lupa. Melawan lupa. Temanya melawan lupa, Pak Ustadz. Lupa dilawan. Gimana ya? Ini salah ngambil judul apa gimana ya? Lupa itu ada berbagai macam tipe. Ada lupa lantaran memang kodratnya kita sesuai dengan kodrat. Seiring waktu, seiring usia, maka lupa itu pun berjalan berdampingan, berbanding lurus. Itu yang pertama, kodratnya begitu lupa. Jadi yang itu mah nggak bisa dilawan.
nggak bisa dilawannya gitu, yang kodrat. Ada juga lupa lantaran nafsu, ada juga lupa lantaran mengikuti tuntunan setan. Ya, jadi ada 3 macam lupa. Yang pertama lupa kodrat, yang kedua antara nafsu, yang ketiga memang mengikuti langkah setan. Kalau kodrat mah jelas tadi kita nggak bisa melawan, lupa. Tapi kalau yang nafsu itu biasanya belum tua udah lupa gitu. Belum tua udah lupa. Biasanya diawali kita sering melupakan, sengaja udah tahu gitu kan, sudah sepakat lupa-lupain, lupa beneran. Pertama itu kalau yang langkah seton, biasanya ketika kita sakit hati, kecewa, terus apa lagi Pak Ustadz? Tipe-tipenya gitulah, benci, itu biasanya muncul itu yang namanya lupa yang sebelum usia, atau lupa di luar kodrat irodatnya Gusti Allah. Seperti itu. Makanya bab lupa itu sendiri pun sebetulnya masuk ke tema guru batin, kita mengenal guru batin. Tetapi kan tadi apa judulnya? Melawan lupa. Berarti kita berupaya untuk tidak lupa. Itu dengan di Al-Quran itu banyak arahannya. Pertama, kita menuliskan apa yang terjadi, terus memperhatikan, atau transaksi ditulis supaya nggak lupa. Nanti kalau ketika lupa saling diingatkan. Itu langkah-langkahnya kayak gitu. Tadi dengan menuliskan. Yang paling mendasar itu kita harus terus bisa memperhatikan apa yang terjadi pada peristiwa pada kita masing-masing setiap hari, mulai dari bangun tidur diperhatikan, maka di sana akan suatu saat kita akan dikembalikan ingatan itu, terkenang. Kalau bahasa lagu mau, bahasa syair, terkenang. Ada lagunya Pak Ustaz? Terngiang-ngiang. Ada lagunya itu. Terkenang, terkesan. Maka di lagunya sih ketika Desember kan gitu ya. Berarti kan memperhatikan di bulan Desember ada apa. Itu melawan lupa yang tadi, yang dua, berdasarkan hawa nafsu, tuntunan setan. Itu makanya disarankan kita itu mengenal dengan guru batin, itu maksudnya itu supaya kita juga tidak melupakan Gusti Allah, supaya kita terus eling. Ada arahan-arahan di mana kita harus memperhatikan diri kita sendiri, mulai dari diri sendiri, tidak jauh-jauh ada apa dan siapa di dalam diri kita, ada apa dan siapa, harus bagaimana dan apa. Itu perhatikan diri masing-masing. Kalau tadi Bang Taslim, saya cerita aja lah. Dulu saya taslimnya
ke Abah, mohon dibimbing, minta diarahkan ke Abah Ustadz Muhyiddin Ajis almarhum. Maka gak sungkan-sungkan membimbing saya, suruh nimba, suruh mandi malam, suruh sholat malam, suruh puasa. Ya berat, atau sebenarnya nggak berat kalau dengan kesadaran sih. Dilakukan dengan kesadaran, keridhaan dan keikhlasan, semuanya berjalan lancar. Yang menjadi berat itu di awal, sebetulnya awal melangkah kita ketika dikasih tugas, awal melangkah berat. Nah, setelah langkah kedua, insya Allah kedua, ketiga, keempat memang ada pengaruhnya di langkah-langkah ketiga dan keempat, seolah-olah semakin berat, padahal bukan. Itu sedang merontokkan apa, karat-karat kalau dulu mah gitu, kalau besi mah gitu, merontokkan karat kan berangsur-angsur. Untuk merontokkan karat di besi dibakar itu tidak langsung membara kan, pelan-pelan. Emang seperti itu. Ini judulnya Melawan Lupa, kok ke situ sih. Intinya taslim itu tadi Mas Inok sudah panjang lebar. Jadi walaupun saya dibeat oleh Bapak, ada hal-hal yang kurang dipahami, ada hal-hal banyak pelajaran-pelajaran yang kurang dipahami, dimengerti, maka saya datang ke Abah minta penjelasan, minta diarahkan, minta dibimbing. Memang sejak dulu sudah ada itu web taslim itu di Papakem sudah ada, cuman kita jarang ngupas kan. Masalahnya itu aja sih, jarang ada kupasan. Terus apa lagi? Itu saya mungkin sedikit meneruskan bab guru, di mana nanti juga kita akan terhindar dengan lupa itu tadi sendiri. Melawan lupa yang model 2 itu, 2 model. Karena diawali dari tadi apa Mas Inok bilang, taslim dengan ridho, ikhlas ingin dibentuk, maka apa? Pengalaman Mas Inok apa? Akan ada sesuatunya yang dirasakan itu. Jadi kalau kebanyakan air, tembikar pun susah dibentuk. Kekurangan air, tembikar susah dibentuk. Kebanyakan api, tembikar akan pecah. Kebanyakan angin apa? Nggak akan jadi juga. Jadi harus pas semuanya. Tanah liat dibentuk menjadi tembikar, memerlukan air, angin, dan api. Sejatinya kita tanah. Kalau tanah nggak mau dibentuk, ya apa sih? Itu. Jadi bab guru batin itu ujiannya adalah kejujuran pertama, yang kedua transparansi, yang ketiga amanah, dipercaya, yang keempat cerdas, jujur ketika tekad ucap lampahnya, tekad ada niat di sana, jujur.
harus ada buktinya, punya niat, ya kan? Apa? Gua berniat mau datang ngaji, misalnya, harus bukti datang ngajinya. Ketika berucap, jujur ucapannya, tidak meleset janjinya. Ketika bertekad, tadi tekad ucap lampah. Ketika berbuat, jujur perbuatannya, pengabdiannya setia. Itu ujian jujur berat nggak? Enggak. Asal ada niat, asal ada apa tadi, sungguh-sungguh, ada kesungguhan, ada kesungguhan. Kenapa menjadi berat? Karena ada yang tadi bisikan-bisikan yang non original, tidak asli, bisikan dari hawa nafsu, bisikan dari setan. Sementara kita harus menemu bisikan yang jernih, yang bersih, yaitu hidayah, yaitu huda yang datang dari Gusti Allah melalui malaikat, melalui para nabi, para rasul. Ada contohnya sudah. Nah, yang kedua transparansi. Transparansi itu nggak bisa diginiin. Aku tuh nggak bisa diginiin. Nah, transparan. Artinya adil. Adillah terhadap diri sendiri. Jangan terlalu condong dunia, nggak boleh. Jangan terlalu condong juga pada akhirat, juga nggak boleh. Tengah-tengah, adil. Satu, kedua menempatkan segala perkara pada tempatnya, adil, transparan, tidak tersembunyi. Terus amanah, dipercaya, itu ujiannya, dipercaya. Bila dipercaya, jangan khianat, jangan mengecewakan. Yang keempat, kecerdasan, ujian kecerdasan, artinya terbebas dari musyrik, terbebas dari zalim, terbebas dari jahil, terbebas dari materi, bakhil. Itu ujiannya. Gak apa-apa, sedikit-sedikit saudara-saudara, yuk itu, supaya kita benar-benar berjumpa dengan guru batinnya yang mengajak pada kejujuran, yang mengajak pada membimbing pada transparansi, yang mengajak pada amanah, mengajak pada kecerdasan. Itu yang guru batin di diri kita itu masing-masing. Orang lain sudah nggak boleh ikut campur. Bahkan di Bapakem sendiri, bila sudah keluar, sudah medal seseorang dengan guru batinnya, maka guru wujud dan guru tuduh hanya bisa memperhatikan dari jauh. Gak bisa itu ikut campur. Tapi kan diawali dari itu dulu, kita taslim kepada yang ada, yaitu guru wujud, guru tuduh. Guru wujud memberikan teorinya, guru tuduh memberikan tata caranya, bagaimana caranya melakukan dengan baik. Dulu saya banyak kesasar, saya diluruskan sama abah, kesasarnya merasa ya banyak pengakuan lah, gue udah nyampe. Yang terakhir adalah, ini saya sebut yang terakhir, sebenarnya masih ada dua, guru sejati dan guru purwa, tapi saya insya Allah bahas guru sejati dulu dah, karena udah mau jam 3 ini. Guru sejati itu melahirkan kepekaan,
peka terhadap segala perkara, keadaan, kondisi, termasuk sesama hidup. Peka. Peka itu apa? Sensitif. Hah? Tahu. Yang terbuka di sana adalah indera. Indera kita, panca indera atau lebih dari 5, astendria 8. Guru sejati, kepekaan, sensitivity bahasa Inggrisnya. Peka nggak kita ketika orang clue-nya Bapak dulu memberikan clue. Lamun jika belum tahu laparna batur, belum memahami laparnya orang lain, berarti kita belum nyampe. Guru sejati itu bila kita sudah tahu laparnya orang lain, peka kan? Bukan tahu secara ini, secara naluri boleh, indera lah, insting boleh, gitu. Dan itu perlu dipalidasi terus kepekaan kita itu terhadap sesama hidup, terhadap keadaan, terhadap kondisi, terus dipalidasi, terus belajar. Dan saya masih terus belajar juga, karena kitabnya atau bukunya adalah Sastra Jendra Rahayu Ningrat, bahasanya, bahasa kita. Sastra itu tulisan atau layang atau serat atau bahasa Arabnya kitab atau juga bacaan. Bacaan itu yang perlu kita baca, qoro'a yaitu Qur'ana. Gitu Pak Ustaz. Halo. Kalau sesuatu yang perlu kita baca, Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Jendra itu apa? Ajen dan indra. Ada ajinya. Ajen. Jen itu ajen, ada aji, nilai. Nilainya di mana? Di indra kita. Gitu, Mas Bambang. Indra kita, telinga sensitif, mata sensitif, hidung sensitif, mulut sensitif atau peka. Mulut yang sering kita bisa, yang sering terlepas dari kepekaan itu lantaran apa? Tidak jernih atau lantaran kurang mengekang. Biasanya dari mulut kita tajam. Nah, gitu. Dari mulut. Kepekaan telinga kita biasanya sering dipakai untuk mendengarkan yang tidak baik, gibah. Itu berkurang kepekaan di kita. Peka, sensitif. Tadi apa? Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Rahayu itu selamat, wilujeng. Kategori rahayu itu adalah wilujeng, sugeng, rahajeng. Siapa lagi? Selamat, sama. Barangnya itu rahayu. Ada yang mengartikan ningrat itu adalah dunia akhirat. Tetapi ningrat di kita itu wening ratu. Wening itu kejernihan. Wening gali kehendak yang jernih. Kehendak yang jernih yang bukan didorong lantaran hawa nafsu atau seton. Ini saya teori dulu. Kitabnya itu yang perlu kita baca, Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Ratnya itu ratu. Apa yang ada di ratu itu apa? Welas asih.
kasih sayang. Karena ratu itu bersifat feminis, bukan bersifat maskulin. Seorang ibu mau anak keapaan aja, model gimana aja, kasih sayangnya tetap. Bahkan seorang ibu ada yang disebut kandungan itu dengan nama roh rahim kan, ya. Itu maksudnya itu sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ratnya itu ratu. Ratu itu di sana ada kasih sayang, belasan, asihan, dedehan, berehan, bahasa Sunda. Pak Ustadz bisa bantu saya nerjemahin welasan, dedehan, asihan, berehan. Oh jadi dudukan sih. Rahman Rohim intinya mah Bismillah, isinya itu di Ningrat itu Bismillah isinya. Jadi sastra Jenderal Rahayu Ningrat itu tidak bisa terbaca oleh kita tanpa kita melalui kacamata, karena itu mah kitabnya kitab bukan tersurat tapi tersirat, ada pada kita tapi bukan tulisan yang tersurat tuh, tapi tulisan yang tersirat. Tulisan yang tersirat untuk bisa membaca butuh kacamata. Kacamatanya itu adalah Al-Quran itu sendiri, mushaf. Untuk bisa membaca tuntunan supaya kita bertemu dengan guru sejati adalah tuntunannya sastra Jenderal Rahayu Ningrat itu dengan membaca Quran, memahami Quran, jangan sedikit-sedikit, karena yang sedikit itu nanti akan menghalangi juga, jadi penghalang. Di surat At-Taubah mereka menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi dari jalan Allah, jadi penghalang kita memahami sesuatu yang sedikit. Ampura. Harus tuntas pemahaman kita, makanya jangan berhenti kita di sedikit itu, tapi sedikit terus bertambah, lama-lama menjadi bukit. Kalau berhenti di sedikit justru maka jadi penghalang. Berhenti ngajinya nanti, atau berhenti berbuat baiknya, atau berhenti memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan agama, karena sedikit doang. Tapi kalau sedikit demi sedikit terus bertambah, lama-lama menjadi bukit, pemahaman kita akan menjadi kafah, bisilmi kafah, menyeluruh, tuntas, gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjut ini sedikit lagi saya kasih clue. Jadi nanti dengan kepekaan indera kita, dengan kita bisa membaca tuntunan yang namanya sastra Jenderal Rahayu Ningrat, ini bahasa dulu, bahasa nenek moyang dan bahasa para pendahulu kita, tapi aslinya kita memahami Al-Quran, dituntun untuk diarahkan untuk memahami Al-Quran, nanti akan melahirkan rasa yang sejatinya. Guru sejati itu rasa yang sejati, kepekaan kita terhadap keadaan, kepekaan kita terhadap lingkungan. Jadi apa? Rasa tunggal itulah disebut sebenarnya guru sejati. Rasa tunggal itulah
Bisa kita tempuh, bisa selama kita ada kesungguhan. Nanti diawali dengan apa tadi? Keriduan dan keikhlasan untuk memperjuangkannya. Nanti akan melahirkan apa? Melahirkan apa kira-kira yang dimedalkan? Kesejatian diri, bukan lagi atas nama Umar bin Khattab, bukan lagi atas nama Abu Bakar Siddiq, bukan lagi atas nama Utsman bin Affan, bukan lagi atas nama Ali bin Abi Thalib. Kesejatian diri kita yang telah merasakan berbagai macam penderitaan atau berbagai macam rasa yang kita rasakan. 40 macam penderitaan dan 40 macam kebahagiaan berbaur menjadi satu. Dengan apa? Terus ibarat kalau guru sejati itu kita harus jangan sedikit sekali mingkem, tapi harus berkali-kali mingkem. Apa? Kalau tiram Mas Bambang, tiram itu apa? Kijing yang ngeluarin mutiara kan nggak mangap terus kan, sekali-kali mingkem, sekali-kali mangap, ngambil air, hidup di dalam air tapi hanya mengambil air sedikit saja, tapi berulang-ulang, sedikit sedikit nanti melahirkan mutiara. Gitu nggak Pak Ustadz? Setuju? Kita ini begitu dibentuk atau diarahkan atau iyalah bahasanya silakan untuk mengenal diri sejati sehingga melahirkan mutiara yang akan menggiurkan orang lain. Warnanya nggak bisa dijelaskan apakah itu putih, ternyata ada kekuning-kuningan. Kalau guru batin masih jelas warnanya, kalau nggak jingga kuning, kalau nggak kuning hijau, kalau nggak hijau hitam, di antara itu aja, hitam, jingga, kuning, hijau atau biru. Kalau warna, kalau cahaya, kalau diibaratkan, kalau unsur air, api, angin, dan tanah. Tanah itu hitam, air itu biru atau hijau, apalagi api itu jingga, merah, dan angin itu kuning. Terlalu banyak kita unsur angin di dalam diri kita, kakonengan disebutnya. Ulah cuut kanu ulah cuut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, seimbang di diri kita. Nanti yang di tadi guru sejati itu melahirkan mutiara dirinya, bukan lagi apa Mas modal apa Mas? Guru batin Abu Bakar, bukan lagi atas nama Abu Bakar, tapi kesejatian diri atas dasar rasa, kepekaan rasa yang dilatih indra, kan jendra, ajen, indra, ajen itu aji, nilai. Itu kira-kira ingin nggak sampai, karena itu bekal nantinya untuk dirinya masing-masing. Karena itu supaya bisa inilah, di guru batin itu kita sering ketipu. Di guru batin itu kita sering tertipu hal yang gitu tadi, dibuat lupa, disakit hati, kecewa. Nah,
Untuk menjernihkan itu tuh perlu yang namanya tirakat-tirakatnya, perlu. Karena bisik membedakan 3 bisikan aja kan kerepotan, Mas Bambang, kerepotan ya. Bisikan hawa nafsu, bisikan syaiton, dan bisikan yang sejati, kerepotan nggak kira? Kerepotan kan, nggak bisa membedakan ini bisikan hawa nafsu atau bisikan syaiton. Tapi cirinya saya kasih clue lah. Bila mana kita sedang sakit hati, kecewa dan apa? Hah? Merana, di sana ada bisikan syaitan. Bila kita ya, karena kalau kita membiasakan mendengar bisikan yang mendorong pada kenyamanan, mendorong pada keenakan, gue nyamannya begini, dibiasain, di situ akan datang bisikan setan itu. Makanya tirakatnya itu mengurangi yang enak-enak, mengurangi yang nyaman-nyaman, mengendalikan, mengurangi, yaitu sampai ketemu yang namanya bisikan sejati. Sudah dikasih clue lah minggu lalu, di video yang minggu lalu ada, silakan ditonton lagi ya. Siapa, Iqbal, hampir lupa gue namanya, jarang ketemu soalnya. udah sekarang insya Allah istiqomah, balik lagi ngaji. Itu aja kan kita susah bisikan yang 3 itu membedakannya. Belum lagi nanti selain bisikan itu, seumpama kita sudah mengenal semua dan sudah mengantisipasi tentang bisikan yang 2 yang menjerumuskan dan yang kenyamanan, itu ada yang menuntun, nggak berbisik lagi. Tatabius syaiton, langkah setan itu apa Pak Ustadz? Khutuwati syaitan. Tatabiu khuwati syaiton, menuntun itu mah langsung, nggak berbisik-bisik lagi, nuntun kita. Nah, mau nggak dituntun kira-kira? Kan nggak mau kan, terjerumus ke dalam api neraka, emangnya enak? Kebakaran terus emangnya enak? Mas Bambang pernah kebakaran hati? Kalau saya cerita, kebakaran hati itu ketika kelihatan mantan berdampingan dengan gaetannya lah. Ini masa pacaran, kebakar itu. Kenal lagi. Ada yang punya mantan kebakar hati. Ini sih pengalaman Pak Ustadz, hampura, bukan nyindir, udah. Itu kebakar hati kita. Itu bisikan setan di dalam itu. Bahkan kalau kita sudah mengantisipasi, nuntun timpuk aja. Gitu kan? Gitu. Atau jahilin aja. Makanya tadi juga ujiannya saya bilang apa? Jujur, transparansi, amanah, dan kecerdasan. Dituntun kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Gusti Allah. Itu bisikan setan, bahkan tuntunannya atau menuntut apa tapi tetapi khutuwati syaitan. Jangan kita ikuti itu, kebakar kita dengan apa tadi? Dengan kita melihat, dengan kita mendengar, dengan kita ya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Mungkin segitu aja dulu guru, apa kurang? Cukuplah, kebanyakan nanti repot memilahnya. Yang penting kita mau melaksanakan dulu step-stepnya lah. Kasih clue sama saya. Terakhir puncaknya adalah guru Purwa. Kasih penjelasan dulu. Artinya guru itu cahaya, cahaya penuntun. Maka nanti kalau ketemu guru Purwa itu ada sifat-sifat yang terpuji, cahaya yang terpuji. Tapi kita nggak dulu Bapak sama Eyang, toh cukup guru sejati, jangan ketinggian supaya nggak ada pengakuan gitu maksudnya. Tapi aslinya Nur Muhammad itulah guru Purwa. Nur Muhammad, clue-nya saya kasih tahu gitu. Mas Bambang penasaran nggak? Gitu, Bang Aris penasaran nggak? Bang Anai pengen sampai guru sejati? Amin. Insya Allah semuanya saya doakan sing dugika sampai pada guru sejati, yang diri kita melahirkan mutiara, mutiara yang sejati, rasa yang sejati, rasa tunggal itulah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.